Suasana menjadi sedikit redup setelah melewati pintu yang gelap gulita. Cahaya lembut bersinar dari dalam mutiara api yang tergantung di dinding sekeliling, memberikan pavilion yang luas itu suasana yang dalam dan tenang. Pavilion itu memiliki beberapa lorong lebar yang bercabang dari pintu masuk utama. Di awal setiap lorong terdapat prasasti besar yang menggambarkan unsur-unsur yang terkandung di dalam setiap lorong. Mata Xiaoyan menyapu setiap lorong sebelum akhirnya berhenti di lorong api di paling kiri. Sambil meraba hidungnya, dia menoleh ke samping. Namun yang muncul di hadapannya adalah Sun Er yang tersipu malu. Terkejut, dia bertanya, "Sun Er, ada apa?" Setelah tersadar kembali oleh suara Xiaoyan, wajah merah Sun Er malah semakin memerah. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih secara bertahap sebelum dia mengernyitkan hidungnya ke arah Xiaoyan dan menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, ayo cepat cari metode Qi." Xiaoyan memasang ekspresi bingung, namun kemudian menunjuk ke arah lorong api dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Sun Er mengangguk acuh tak acuh, sementara semburat merah masih terlihat di wajahnya. Sambil melirik wajah mungil Sun Er yang menawan, jantung Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Ia bergegas memimpin jalan, hanya menatap lurus ke depan. Lorong api bercabang menjadi 5 jalur yang lebih kecil. Di setiap jalur, bayangan beberapa anggota klan dapat terlihat samar-samar. Jalan api, jalan ketiga. Setelah melirik sekilas, Xiaoyan menuntun Sun Er langsung ke jalan ketiga. Apa yang ada di dalam jalan setapak ini tampak seperti dunia yang sama sekali berbeda. Di kedua sisi jalan setapak, beberapa meter terpisah satu sama lain, terdapat pintu-pintu kayu berwarna merah tebal. Pada saat ini, semua pintu terbuka lebar, tetapi di dalam setiap pintu yang terbuka terdapat tirai cahaya merah samar. Tirai merah ini merupakan sejenis penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, tirai ini juga berfungsi sebagai ujian akhir bagi para pemuda klan. Jika seseorang ingin memperoleh metode Qi di dalamnya, mereka harus terlebih dahulu menghancurkan penghalang ini. Sudah cukup banyak anggota klan yang memasuki jalan ini. Orang-orang ini sekarang berdiri di depan beberapa pintu kayu yang berbeda, dengan ganas menyerang penghalang merah dengan wajah memerah. Sesekali suara penghalang yang pecah terdengar, disertai dengan sorak-sorai perayaan yang bergema dari dalam pavilion. Selama waktu itu, mereka yang masih menyerang penghalang dengan sekuat tenaga tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan wajah penuh iri. Xiaoyan dan Sun Er perlahan berjalan menyusuri jalan setapak, sedikit menikmati diri mereka sendiri, memperhatikan para anggota klan di kedua sisi yang terbakar dengan semangat. Setelah berbelok di sudut lain, Xiaoyan melihat nomor yang terukir di pintu kayu di sampingnya. Nomor itu menunjukkan 37. Ia menyentuh hidungnya dan tersenyum sebelum bergegas maju. Akhirnya ia berhenti di depan pintu bernomor 43 dan berkata dengan riang, "Jadi ini dia," ucap Xiaoyan. Di dalam jalan setapak itu masih ada lebih dari 10 anggota klan di sekitar. Mereka semua tercengang ketika melihat Xiaoyan berhenti di depan kamar nomor 43. Kamar ini sebenarnya memiliki penghalang terberat di jalan setapak itu. Sebelumnya beberapa anggota klan yang cukup terampil telah mencoba untuk menembus penghalang itu. Namun mereka semua menabrak dinding. Tanpa mempedulikan tatapan terkejut yang ditunjukkan padanya, Xiaoyan perlahan meletakkan telapak tangannya di penghalang cahaya itu. "Kakak Xiaoyan, dengan melakukan ini, apakah yang Paman Xiao lakukan dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi?" ucap Sun Er. Melihat tindakan Xiaozan, Sun Er mengedipkan matanya dengan jenaka dan bertanya dengan lembut sambil tersenyum geli. Setelah mengukur ketebalan penghalang itu, Xiaoyan menoleh dan menjawab dengan pura-pura galak, "Gadis kecil, lebih baik kau bersikap seolah-olah kau tidak melihat atau mendengar apapun. Kalau tidak," ucap Xiaoyan. Terhibur dengan ekspresi Xiaoyan, Sun Er tersenyum dan mengerutkan wajahnya yang cantik.
Tingkah laku kekanak-kanakan seperti ini langsung membuat orang-orang di sekitarnya terbelalak. Setelah membalas dengan senyum menggoda, Xiaoyan mundur 2 langkah dan berdiri dengan kedua kakinya sedikit terbuka. Perlahan dia mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Kemudian Doqi di dalam tubuhnya mulai bersirkulasi mengikuti jalur tertentu dengan kecepatan tinggi. Sun Er bersandar malas di dinding. Lekuk tubuhnya yang indah terbungkus sempurna dalam pakaian ketatnya. Saat ini matanya tertuju erat pada Xiaoyan yang tengah mengumpulkan Doqinya. Di dalam mata yang berkedip itu, api keemasan pucat berkelap-kelip. Matanya tiba-tiba terbuka. Setelah itu, kaki Xiaoyan tiba-tiba menendang tanah. Dengan putaran tubuhnya yang cepat di udara, punggungnya kini menghadap penghalang. Selanjutnya, siku kanannya ditarik saat suara derit angin yang menusuk terdengar. Akhirnya, dia meninju penghalang cahaya merah itu dengan keras sambil memutar tubuhnya. Ledakan oktan, sambil berteriak dalam hati, tinju Xiaoyan menghantam penghalang dengan keras. Seketika, riak-riak mulai menyebar dengan cepat dari tengah penghalang. Setelah teriakannya dan disaksikan oleh lebih dari 10 penonton yang terkejut, tirai cahaya merah itu hancur seperti kaca. Xiaoyan menghembuskan napas perlahan. Sambil menggoyangkan lengannya, terdengar beberapa suara letupan dari balik lengan bajunya sebelum lengan bajunya kembali melunak. Di samping, sambil melihat penghalang merah yang kini hancur, Sun Er menepuk tangannya pelan dan mengangguk dengan bibir cemberut sebelum berkata, "Itu teknik bertarung yang bagus. Kekuatan serangannya sangat kuat," ucap Sun Er. Xiaoyan mendecakkan lehernya dan meregangkan lengannya sebelum menjawab dengan acuh tak acuh, "Biasa saja." Mendengar pernyataan Xiaoyan, anggota lain di jalan itu tiba-tiba merasa dada mereka sesak. Teknik bertarung yang kuat seperti itu hanya biasa saja. Sungguh pernyataan yang menimbulkan trauma. "Ayo kita pergi dan lihat teknik apa yang tersimpan di dalamnya," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengarahkan dagunya ke arah ruang yang memiliki rona agak kemerahan sebelum memimpin untuk masuk. Bagian dalam ruangan itu jauh lebih terang, tetapi ruangan itu tidak terlalu luas. Di tengah ruangan kecil itu ada sebuah meja batu, di mana sebuah gulungan berwarna merah tua diletakkan dengan tenang. Xiaoyan berjalan ke arah gulungan itu dan mengambilnya dengan sedikit geli. Dia membaca kata-kata yang tertulis di bagian belakang gulungan itu. "Metode Huangqi tingkat tinggi, api yang membakar," ucap Xiaoyan. "Ini memang tidak buruk. Ini sebenarnya adalah metode Qi atribut api terbaik milik klan. Sepertinya Paman Xiao telah menghabiskan banyak upaya untuk kepentingan kakak Xiaoyan," ucap Sun Er. Tawa lembut terdengar dari belakangnya. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Tiba-tiba sebuah tangan seputih salju melesat keluar dari belakang Xiaoyan dan mengambil gulungan merah tua dari tangannya. Sambil memiringkan kepalanya sambil memegang gulungan itu, Sun Er berkata dengan lembut, "Kakak Xiaoyan, meskipun kamu mungkin bisa memperoleh metode Qi tingkat tinggi di masa depan, faktanya kemajuanmu di masa depan akan ditentukan oleh tingkat teknik latihan yang kamu gunakan saat pertama kali memulai. Metode Qi Huang tinggi sebenarnya agak rendah," ucap Sun Er. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum tipis. Melihat ekspresi tenang Xiaoyan, Sun Er sedikit mengernyit lalu mendesah. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan kuno muncul di tangannya. Warna gulungan itu seperti batu akik merah. "Ini adalah metode Suan Qi tinggi, atribut api, manipulasi api," ucap Sun Er. Sun Er membelai gulungan itu dan berkata dengan lembut, "Kakak Xiaoyan tidak perlu menolak tawaranku untuk menyelamatkan mukanya. Sun Er juga tahu bahwa kamu bukanlah orang yang terlalu bertele-tele. Metode Qi tingkat tinggi sangat bermanfaat untuk masa depanmu. Jadi," ucap Sun Er. Melihat Sun Er memegang gulungan itu di masing-masing tangannya, Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepala Sun Er.
lalu mulai mengambil kembali gulungan itu dengan teknik latihan Huang Tinggi. Ini dilakukan di bawah ekspresi Sun Er yang agak terluka. Sun Er mengerutkan bibirnya dan menunjukkan ekspresi sedih. Matanya yang berair sangat mempesona untuk dilihat. "Terima kasih Sun Er. Aku tidak menolak tawaranmu untuk menjaga reputasiku," ucap Xiaoyan. Sambil tersenyum lembut, Xiaoyan mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara lembut di telinganya. "Aku dapat menemukan metode Qi yang lebih baik lagi," ucap Xiaoyan. Melihat Xiaoyan meninggalkan ruangan dengan metode Qi, Sun Er terkejut. Dengan nada tak berdaya, dia berkata, "Aku akan mempercayaimu saat ini," ucap Sun Er. Xiaoyan menatap anggota klan lainnya. Semuanya terkejut sambil berjalan keluar ruangan. Sambil mengangkat bahunya perlahan, dia menunggu Sun Er sebelum mereka berdua berjalan maju tanpa tujuan sambil membungkuk santai. Karena mereka punya waktu 2 jam bersama, Sun Er dan Xiaoyan tidak terburu-buru untuk keluar. Karena pavilion metode Qi biasanya terlarang bagi siapapun, ini adalah kesempatan langka untuk berada di sana hari ini. Jadi mereka memutuskan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Tepat saat mereka hendak meninggalkan jalur api, Sun Er dengan santai memasuki sebuah ruangan kecil dan mengambil gulungan metode Xuan Qi rendah. Menemani Xiaoyan, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menelusuri lorong-lorong lainnya. Hari ini akan menjadi hari paling ramai sepanjang tahun di pavilion metode Qi. Setiap lorong dipenuhi banyak orang yang berdesakan di antara dinding-dindingnya, sementara setiap orang memiliki ekspresi yang sangat gembira di mata mereka saat mereka menabrak tirai energi merah. Setiap kali tirai itu terbuka, teriakan kegembiraan lainnya dapat terdengar. Dengan suasana yang menyenangkan ini, bahkan Xiaoyan memiliki senyum tipis di wajah kecilnya. Berjalan keluar dari lorong lain, Xiaoyan melihat kemacetan. Sambil berpikir, dia tertawa sambil menatap Sun Er. "Kita harus pergi, sudah hampir waktunya," ucap Xiaoyan. Mengangguk acuh tak acuh, Sun Er mengikuti Xiaoyan di sudut jalan sebelum langsung menuju pintu keluar pavilion metode Qi. Setelah berjalan melewati salah satu jalan setapak, alis Xiaoyan terangkat karena terkejut. Tidak terlalu jauh dari situ, dia bisa melihat gaun merah milik Xiaomi. Wajahnya yang menawan memerah saat dia terus berjalan di sekitar bagian depan penghalang. Berdasarkan penampakannya, sepertinya dia mencoba segala cara untuk mendapatkan metode Qi tetapi tidak dapat menembus penghalang itu. Hari ini, Xiaomi mengenakan pakaian merah yang indah dengan rok yang agak ketat dan pita yang melingkari pinggangnya, yang mengikat erat pinggangnya. Saat ini, wajahnya yang murni dan cantik tampak cemas sementara keningnya bertautan dengan manis. Para anggota klan di sekitarnya hampir berlomba-lomba mencoba berbicara dengannya. Suasana hati Xiaomi semakin memburuk dari detik ke detik. Ia pada dasarnya hampir putus asa. Sebelum hari ini, ayahnya diam-diam melihat sebuah nomor kamar, mengatakan kepadanya bahwa sangat penting untuk menguasai metode Qi itu. Setelah memikirkan setiap metode yang mungkin dan menghabiskan waktu berjam-jam, ia akhirnya memperoleh sedikit informasi dari orang-orang yang bertanggung jawab atas pengaturan pavilion metode Qi. Ia tahu bahwa jika Xiaomi dapat memperoleh metode Qi Huang Tinggi atribut angin, maka ia akan berada di depan semua orang dalam perebutan kekuasaan. Meskipun ayah Xiaomi mendapatkan nomor kamar yang tepat, ia lupa menjelaskan kekokohan penghalang di kamar tersebut. Xiaomi telah berada di luar kamar selama 1 jam penuh, tetapi ia tidak dapat menembus pelindungnya dan meskipun anggota klan lainnya sangat ingin membantu, mereka bahkan tidak dapat mengejutkannya. Tirai pelindung hanya dapat diserang oleh 1 orang pada satu waktu, dan jika penghalang mendeteksi 2 orang atau lebih yang mencoba menerobosnya, penghalang itu akan meningkat pertahanannya. Pada akhirnya seperti mencoba menimba air menggunakan ember berlubang. Saat ini 2 jam telah berlalu. Jika dia tidak dapat segera menghancurkan perlindungan di ruangan itu, maka Xiaomi akan berakhir dengan tangan hampa.
Memikirkan konsekuensi dari tidak dapat memperoleh satupun metode Ki, mata indah Xiaomi tidak dapat menahan diri hingga mulai berair. Dengan terjadinya perjanjian, dia tidak setuju sambil tersenyum pahit. Menatap sekelilingnya, kelopak mata yang indah terangkat saat dia melihat seseorang yang dikenalnya. Jauh dari situ, ada seorang pemuda berpakaian hitam yang memegang kedua tangannya di belakang kepalanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Sambil menyeka wajahnya dengan tergesa-gesa, Xiaomi sudah menyerah. Tetapi kemunculan Xiaoyan telah membawa harapan baru. Menghapus jejak matanya, menggigit bibir merahnya saat dia berjalan ke arah Xiaoyan dengan harapan dia akan membantu. Anggota klan lain di sekitar Xiaomi melihat perubahan yang terjadi dan mengikuti pandangan Xiaomi untuk menemukan Xiaoyan. Obrolan perlahan mereka perlahan berhenti karena mereka menunjukkan sedikit rasa hormat. Untuk sesaat, jalan setapak yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Bahkan di bawah belasan tatapan, Xiaoyan tetap melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh, tanpa melirik sedikit pun ke arah Xiaomi yang tidak dapat berkata-kata. Dia berjalan melewatinya. Dengan bibir merahnya yang sedikit terbuka, Xiaomi menatap Xiaoyan yang baru saja mengabaikannya, tercengang dengan perlakuan yang diterimanya. Setelah beberapa saat, wajah cantiknya dipenuhi dengan rasa rendah diri. Saat dia mengencangkan kulitnya dengan lembut, kemerahan yang muncul dalam dirinya segera menghilang saat dia mengingat sikap yang jelas dia tunjukkan terhadap Xiaoyan selama 3 tahun terakhir. Ini pasti balasan jasa. Aku benar-benar orang yang menjijikan. Kau menuai apa yang kau tabur, ucap Xiaomi berkata pada dirinya sendiri. Xiaomi berjongkok perlahan ke tanah. Bahunya sedikit berkedut saat teriakan tertahan menggema di seluruh lorong yang sunyi. Melihat Xiaomi yang tampak seperti anak kucing terlantar saat dia duduk di tanah, para pemuda klan di sekitarnya mendesah sedih sambil menggelengkan kepalanya. Xiaomi terisak pelan sambil berjongkok di tanah. Namun, tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres di udara dan perlahan mengangkat wajahnya yang menangis dan terkejut. Pemuda yang tadi berjalan menjauh telah berbalik dan berjalan perlahan ke arah Xiaomi sambil meletakkan kedua tangannya di belakang kepalanya. "Minggir," kata Xiaoyan acuh tak acuh sambil melirik Xiaomi. Xiaomi yang terkejut segera pulih. Kegembiraan kembali terpancar di wajah cantiknya, dan seperti anak yang patuh, dia memberi jalan untuknya. Di bawah memunculkan rasa penasaran sekaligus rasa terima kasih dari mereka yang hadir, Xiaoyan berdiri di depan tirai yang melindungi pintu. Dengan telapak tangan terentang, bocah itu menarik nafas pelan. Semua orang menginginkannya, lalu tiba-tiba bagaikan guntur, dia bergerak. Sambil memutar tubuhnya, Xiaoyan mengangkat kakinya dan seperti mencambuk, kakinya melesat maju. Dengan kakinya, ia mengoyak udara di sekitarnya. Tendangan kejam itu mendarat di penghalang yang menyebabkan teriak-teriak berputar cepat melaluinya. Akhirnya, penghalang di depannya itu pecah, membuat kaget semua orang. Kakinya tetap berada di udara selama beberapa saat sebelum Xiaoyan perlahan-lahan menurunkan kakinya ke tanah. Sambil memutarnya sedikit, dia berbalik kemudian berjalan menuju Sun Er yang jauh. "Kakak sepupu, terima kasih. Maafkan aku," ucap Xiaomi. Xiaomi dengan takut-takut berterima kasih kepada Xiaoyan yang lewat di depannya. Xiaoyan hanya menjawab dengan ringan dan acuh tak acuh. Xiaoyan melirik gadis yang telah kehilangan semua kesombongannya dan mengangguk kecil sebelum menghilang dari pandangan kagum anggota klan lainnya. Mendekati pintu yang berat itu, ada lebih dari 10 penjaga dengan tatapan acuh tak acuh berdiri kokoh di depan gerbang. Di salah satu sudut gerbang, di sebuah kursi duduk seorang pria yang tampak menyendiri. Di tangannya ada sebuah pena dan sebuah buku tebal. Pada saat ini, banyak anggota klan berbaris di depan lelaki tua itu. Masing-masing dari mereka telah membawa metodologi apapun kepadanya sehingga mereka dapat menandatanganinya. Setelah melakukannya, mereka dengan hati-hati meninggalkan pavilion di bawah tatapan dingin dari 10 atau lebih penjaga. Ini adalah prosedur untuk meninggalkan pavilion metodologi.
Sebelum memasuki pavilion metode Qi, Xiaoyan dan yang lainnya diberitahu tentang prosedur tersebut. Jadi itu bukan sesuatu yang tidak terduga. Pavilion metode Qi adalah tempat di mana semua metode Qi klan disimpan. Metode yang diperoleh dengan susah payah oleh klan selama puluhan generasi. Metode ini adalah fondasi klan Xiao, sehingga klan Xiao memiliki tindakan perlindungan yang sangat ketat terhadap metode tersebut. Klan tersebut memiliki gulungan metode Qi yang terbuat dari jenis bambu khusus. Bambu tersebut dapat diartikan sebagai ibu dan anak. Bagian ibu berukuran sebesar telapak tangan, sedangkan bagian anak dapat tumbuh hingga belasan meter. Karena gulungan teknik terbuat dari bahan khusus ini, selama kepala klan memegang bagian ibu, tidak mungkin ada orang yang dapat membawa gulungan tersebut. Saat seseorang meninggalkan area tersebut dengan gulungan anak, gulungan ibu akan memberitahu semua orang. Wilayah pengaruh orang tua kebetulan meliputi seluruh klan Xiao. Oleh karena itu, begitu gulungan teknik meninggalkan klan Xiao, gulungan itu akan terdeteksi. Tentu saja tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seseorang dengan dogi yang cukup kuat dapat dengan paksa menghancurkan hubungan antara gulungan-gulungan itu. Namun, dengan kekuatan pada tingkat itu, mengapa seseorang repot-repot mencuri metode Qi tingkat Huang? Setelah mengantri cukup lama, akhirnya giliran Xiaoyan. Berjalan ke depan, ia mengeluarkan metode Qi dari sakunya dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Menerima gulungan merah tua dari Xiaoyan membuat lelaki tua itu sedikit terkejut. Matanya dengan cepat menilai bocah itu sambil berpikir dalam hati. Ini pemurnian api terbakar, dilindungi oleh prasasti dengan kekuatan Duan Qi ke-9. Bocah kecil ini tidak menyangka dia benar-benar bisa melewatinya. Tampaknya dia memiliki beberapa keterampilan. Setelah mencatat bahwa Xiaoyan memiliki gulungan itu, lelaki tua itu mengembalikannya kepadanya dan dengan acuh tak acuh memperingatkan. Aku pikir kamu tahu aturannya kan? Gulungan itu tidak boleh meninggalkan klan. Kalau tidak, akan ada konsekuensi yang berat. Kamu harus mengembalikan gulungan itu setelah 1 tahun. Tidak boleh ada kerusakan padanya, ucap tetua penjaga. Sambil menganggukkan kepalanya dengan santai, Xiaoyan bergerak ke samping. Ia bersandar di pintu depan dan menunggu gulungan Sun Er dicatat. Sambil tersenyum tipis pada Xiaoyan, Sun Er mengulurkan tangannya yang seputih salju dan mengeluarkan gulungannya. Melihat Sun Er berdiri di depannya, wajah lelaki tua yang tanpa ekspresi itu tiba-tiba tersenyum penuh hormat. Menggunakan kedua tangannya untuk menerima gulungan itu, kemudian dengan cepat mencatat siapa yang meminjam gulungan itu. Berdiri di samping, Xiaoyan membuka matanya ke arah lelaki tua itu setelah melihat perubahan sikapnya. Jari-jari Xiaoyan secara perlahan sedikit melengkung. Karena lelaki tua ini bertanggung jawab atas pavilion metode Qi, posisinya di klan itu setara dengan salah satu dari 2 tetua. Xiaoyan pernah mendengar bahwa lelaki tua ini memiliki julukan di klan, Xiaohan yang berhati dingin. Lelaki tua ini bahkan jika berbicara dengan ayahnya sendiri akan tetap berbicara dengan bahasa asing. Wajah tua tanpa emosi, seperti otot orang yang baru saja meninggal, kaku karena rigor mortis. Pria tua yang tampak dingin ini, yang bahkan tidak menghormati tetua klan, terlihat sangat hormat di hadapan Sun Er. Hal ini sekali lagi membangkitkan minat Xiaoyan terhadap identitas Sun Er. Sambil mengusap hidungnya, dia memikirkan bagaimana setiap kali Sun Er tidak menyebutkan identitasnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat Sun Er datang dengan senyum di wajahnya. Sambil mengangkat bahu, dia pergi bersamanya melalui pintu depan. Xiaoyan keluar dari pintu masuk yang penuh sesak, menghirup udara segar. Suasana di dalam pavilion metode Qi terlalu menyesakan untuk bernapas dengan normal. Ada apa, Yan Er? Tawa pelan menyambut Xiaoyan saat sebuah sosok muncul. Melihat melalui pintu pavilion metode Qi, sosok itu bertanya sambil tersenyum. Memiringkan kepala untuk tersenyum pada ayahnya, Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Sebuah gulungan merah keluar dari balik lengan bajunya. Melihat gulungan merah itu, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam.
Untung saja kau bisa mendapatkannya, ucap Xiaozan. Melihat ekspresi ayahnya, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa bahak bersamanya. Mengulurkan tangannya untuk menampar bahu Xiaoyan, Xiaozan tersenyum. Sekarang kamu memiliki metode Qi. Begitu kamu menjadi Douze, maka kamu akan dapat berlatih Douqi secara nyata, ucap Xiaozan. Xiaoyan mengangguk patuh sambil mengembalikan gulungan merah itu ke balik lengan bajunya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir pelan. Aku tidak tahu apa istimewanya metode Qi ini. Metode Qi yang dapat berevolusi. Apakah itu mungkin? Gumam Xiaoyan dalam hati. Ini bahkan lebih aneh daripada metode Qi tingkat Tian, ucap Xiaoyan. Mencoba mengingat kata-kata Yalau yang aneh namun sombong, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tertawa getir. Dia baru saja menemukan salah satu metode Qi terbaik dalam hidupnya. Metode Qi tingkat Xuan tinggi milik Sun Er, manipulasi api. Sejujurnya, dia mengalami pergumulan batin saat menolaknya. Bagaimanapun, metode Qi sekelasnya tidak hanya mahal, tetapi juga sangat langka. Sambil memijat dahinya dengan telapak tangannya terbuka, dia mulai menyesali penolakannya terhadap kebaikan Sun Er. Tetapi perbuatannya sudah terlanjur dilakukan. Sudah terlambat. Xiaoyan tidak punya muka untuk meminta Sun Er lagi. Jadi dia tidak punya pilihan selain berdoa agar Yalau tidak mempermainkannya. Kalau tidak, dia akan menjadi pecundang terbesar di antara semua orang. Itu hanya Xuan tinggi. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Meskipun dia tidak biasa, koleksi metode Qi-nya tidak mungkin sebanding dengan milikku, ucap Yalau. Tepat ketika Xiaoyan berdoa agar Yalau tidak menipunya, Yalau muncul perlahan dan mulai berbicara. Akhirnya kau mengatakan sesuatu, ucap Xiaoyan. Mendengar suara dalam pikirannya sendiri, Xiaoyan menggaruk hidungnya. Mulutnya terangkat membentuk senyum yang menyenangkan saat dia berbicara. Maksudnya berbicara begitu banyak adalah agar dia bisa memaksa kakek tua itu mengatakan sesuatu yang menenangkan. Dasar bocah kecil, kau mencoba menipuku, ucap Yalau. Sebuah gema keluar dari dalam benak Xiaoyan. Yalau tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan malah berkata, bocah kecil, teruslah berlatih Douqi. Metode Qi bukanlah sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Milikku tidak akan buruk. Di masa depan, prestasimu tidak akan lebih rendah dari gadis kecil itu. Hanya saja klannya, ucap Yalau. Meskipun Xiaoyan kecewa karena kalimat terakhirnya tidak dapat dimengerti, dia tetap mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak diberi jawaban atas pertanyaannya sehingga dia dapat berkonsentrasi pada latihan Douqi dan dia juga dapat menjadi seorang Douze. Ini adalah langkah pertama yang harus dia ambil agar dia menjadi kuat dan agar dia dapat menemukan alan Yanran yang telah ada dalam pikirannya selama beberapa waktu ini.